kalau kami sudah berkali-kali bilang seharusnya ini dikembalikan kepada yang sebelumnya, yaitu korban kekerasan rumah tangga, penganiayaan, terorisme maupun trafficking itu dijamin langsung oleh JKN, sehingga akses mudah itu didapat oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi ada beberapa Selamat siang sahabat kapal dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, tapi bisa dipanggil Idos. Nah, saya sebagai tuan rumah nih sahabat kapal. Siang ini kita akan membincangkan satu topik yang sepertinya topik kita semua. Khususnya bagi teman-teman sahabat kapal kaum perempuan, terutama perempuan miskin ya, yang tidak punya akses dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membincangkan, tadi saya sebut satu topik yang sangat penting, yaitu topik tentang kesehatan. Nah, ada satu layanan di negara kita namanya BPJS Kesehatan. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu nih, namanya Bang Timbul Siregar. Selamat siang Bang Timbul. Selamat siang Mas Idos. Ya. Selamat siang sahabat kapal seluruhnya. Ya, Bang Timbul ini sehari-hari aktif di BPJS World ya Bang Timbul ya? Ya, di BPJS World, koordinator advokasi BPJS World. Nah, betul, itulah Bang, teman-teman sahabat kapal. Nah, Bang Timbul ini dikenal kalau orang bilang sih seperti kamusnya BPJS Kesehatan. Nah, siang ini kita akan mengulik lebih banyak nih teman-teman, karena kita tahu beberapa hari ini kebetulan saya baca juga beberapa tulisannya Bang Timbul, banyak sekali kasus-kasus, khususnya kasus-kasus kesehatan yang diderita oleh kaum perempuan, terutama lagi kaum perempuan miskin. Kita dengar Pak Bu Kurniasi ya, di Subang, terus juga teman-teman kita perempuan yang di Lombok Utara, di mana ketika dia ada persoalan misalnya mau berobat, apalagi misalnya mau melahirkan lah. Tiba-tiba ditolak gara-gara dia tidak punya BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatannya sudah tidak berlaku lagi. Nah, kemudian ya yang terjadi kita sudah dengar, bayinya kemudian melahirkannya secara prematur, ibunya juga kemudian tidak melahirkan secara baik dan lain-lain. Nah, dalam konteks itu Bang Timbul, sebenarnya BPJS Kesehatan itu awal mulanya kenapa kok bisa ada Bang Timbul? Apa dasar filosofisnya atau apa kok bisa ada? Silakan Bang Timbul. Ya, terima kasih Mas Idos. Salam untuk sahabat kapal seluruhnya. Jadi memang tentunya belajar dari pemerintahan sebelum reformasi ya, bahwa kesehatan itu kan masih dikelola secara sektoral, segmented, ya, pegawai negeri di Askes, TNI, Polri, rumah sakit masing-masing, pekerja swasta di Jam Sostek, dan masyarakat miskin di Jam Kesda atau Jam Kesmas. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen kedua dan keempat dimunculkan secara eksplisit kata jaminan sosial. Pasal 28 hak seluruh warga negara berhak atas jaminan sosial. Kemudian juga pasal 34 bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial dan negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat. Nah, beranjak dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dan keempat itu, maka semangat dilahirkannya Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, dalam sistem Undang-Undang SJSN tersebut ditekankan tentang gotong royong. Jadi ada 9 prinsip pelaksanaan jaminan sosial yang salah satunya adalah gotong royong. Nah, jadi yang sektoral yang selama ini dilakukan digabung, digotong royongkan dalam program jaminan kesehatan nasional. Berarti nggak boleh ada apa istilahnya perbedaan lagi Tidak lah boleh ya. ada perbedaan, karena seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial dan seluruh rakyat berhak atas perlakuan yang sama. Nah, kalau yang dulu boleh beda-beda, tapi sekarang tidak boleh lagi karena bagaimana mereformasi terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang SJSN dengan salah satu prinsipnya gotong royong, maka seluruh rakyat bergotong royong mengiur untuk membiayai masyarakat
yang sakit, mau masyarakat menengah atas, menengah bawah, seorang jenderal, seorang pemulung, semuanya harus dilayani dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, jadi dengan semangat gotong royong, seluruh rakyat berhak atas pelaksanaan jaminan sosial yang memang memastikan mereka akan sehat. Mereka ketika sakit akan sembuh. Tanpa lagi harus berpikir, saya uangnya dari mana? Pembiayaan ke rumah sakit bagaimana? Sementara kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu identik dengan kemahalan. Bagaimana bahan baku obat juga import mahal, alat-alat kesehatan, menjadi dokter spesialis juga mahal, sehingga ini terakumulasi pada proses pelayanan kesehatan yang memang orang akan bilang ini mahal. Tetapi dengan gotong royong, seluruh rakyat bisa tertolong. Dengan gotong royong, tidak ada lagi orang mengatakan, oh saya tidak mampu ke rumah sakit. Tidak boleh lagi. Harus dijamin seluruh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia harus mengiur. Nah, ketika dinyatakan dia tidak mampu, miskin, maka iurannya dijamin oleh pemerintah. Itu yang diamankan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN, sehingga seluruh rakyat bergotong royong. Jadi tidak ada yang gratis. Ketika rakyat miskin datang ke rumah sakit, dia jangan dibilang gratis, dia pun mengiur, membayar dia mengiur, membayar iuran. Nah, karena diperintahkan oleh Undang-Undang SJSN iurannya dibayar oleh pemerintah, maka pemerintah yang bayar. Tapi status dalam jaminan kesehatan nasional, dia adalah peserta yang membayar iuran. Nah, sampai di situ Bang Timbul, saya ingin balik lagi bahwa awal mulanya tadi, Bang Timbul kan bilang bahwa ini kemudian dengan adanya BPJS Kesehatan tidak ada perbedaan lagi. Yang kaya, yang miskin, yang pemulung, dan yang jenderal pun sama. Artinya di situ sedari awal BPJS Kesehatan itu sudah punya sifat inklusifnya. Siapapun boleh mendapatkan dan boleh akses. Persoalannya Bang Timbul, bagaimana dalam kenyataannya Bang Timbul? Jadi memang semangat yang dibangun adalah seluruh rakyat harus dilindungi. Makanya dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 disebutkan seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional per 1 Januari 2019. Nah, semangatnya semua gotong royong. Tidak ada lagi orang yang tidak dilindungi. Nah, tetapi memang dalam implementasinya, walaupun disuruh wajib, sampai sekarang masih ada rakyat Indonesia yang belum menjadi peserta. Berapa kira-kira datanya Bang Timbul? Kalau pemerintah mengatakan sudah 90%, 248 juta. Tetapi itu menurut saya data yang relatif masih umum, karena di situ termasuk juga data peserta yang non aktif. Jadi kalau dibilang 248, ya sekitar 210 jutaan sudah menjadi peserta aktif. Kalau memang mendaftar belum atau tidak membayar iuran lagi, itu belum bisa disebut peserta, karena yang berhak mendapatkan layanan adalah peserta yang membayar iuran. Nah, jadi tentunya seluruh rakyat ini memang mendapatkan pelayanan yang sama, inklusif, yang memang harus dinyatakan atas indikasi medis mereka harus dapat layanan. Nah, tentunya benar kalau ditanya, kan tidak semuanya dapat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya, memang sistem sekarang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini bukan masalah medis, ini non medis. Tapi kalau medis sama, mau di kelas 1 penyakit DBD dengan penyakit DBD di kelas 2 dan di kelas 3 sama penanganannya. Nah, cuma memang kelas 1 ada AC-nya mungkin. Nah, ini hanya perbedaan non medis. Semangat medisnya sama. Nah, memang ke depan ini pemerintah sedang mendorong adanya KRIS, kelas rawat inap standar. Jadi kalau sekarang ada 1, 2, dan 3, besok itu akan hanya ada 1. Apa itu? Kelas rawat inap standar yang maksimal 4 tempat tidur. Jadi di situ seluruh peserta JKN dirawat di tempat KRIS itu. Mau pemulung, mau kolonel, mau jenderal, mau pegawai negeri, semuanya bisa di situ. Artinya apa? Sama indikasi pelayanan medisnya sama pelayanan non medisnya. Jadi non medis yang selama ini tidak sama sekarang disamakan. Tapi tadi kembali ke pertanyaan saya Bang Timbul. Tapi kenapa
kenyataannya masih banyak Ya. yang tidak diterima di rumah sakit. Ya, ini meskipun dia udah punya betul. BPJS. Nah, jadi memang dalam sebuah sistem ketika regulasinya mengatur, pastinya ada oknum. Ya. Ada pelaksanaan yang tidak sesuai. Ya. Ada indikasi mereka menginginkan pembayaran lebih. Ya. Nah, demikian juga ada proses pelayanan yang memang seharusnya diberikan tidak diberikan karena melihat wah ini masyarakat nggak ngerti. Misalnya ya obat dijamin dalam program JKN itu sesuai dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN kan yang dilayani kan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, obat-obatan dan barang medis yang dipakai. Tapi obat itu bisa menjadi bagian yang bisa menjadi hal yang dimainkan. Jadi ketika misalnya kayak gimana? Ya, jadi ketika dokter meresepkan obat ini kan menjadi jaminan JKN. Ketika kebawa ke apotik bilang habis. Nah, ketika habis disuruh beli sendiri. Nah, tetapi ketika beli sendiri, obat ini tetap diklaim oleh si oknum rumah sakit. Artinya si pasien menjadi haknya terpotong gitu ya. Ini yang sebenarnya nggak boleh. Tapi pelaksanaannya banyak terjadi kecurangan, Misalnya juga terkait dengan pasien belum layak pulang disuruh pulang. Ini pun banyak yang kita tangani. Artinya bukan dari sistemnya, tapi dari perilaku rumah sakitnya. Ini yang memang kami berharap pemerintah, Badan Pengawas Rumah Sakit maupun BPJS Kesehatan harus terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan berkomunikasi dengan masyarakat peserta sehingga peserta JKN yang mengalami persoalan itu dia bisa lapor. Nah, kalau mau lapor kemana, Bang Timbul biasanya? Jadi memang seperti kita nih, misalnya dapat pelayanan yang tidak baik, tiba-tiba disuruh pulang. Ibu-ibu nih yang di rumah sakit ya, misalnya belum waktunya pulang udah disuruh pulang. Nah, gimana? Jadi memang tentunya mengacu pada Perpres 82 2018 itu di rumah sakit mitra yang menjadi mitra BPJS Kesehatan itu ada unit pengaduan. Nah, di situ ada orang BPJS. Di situ juga ada telepon yang biasa ditempel ya dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada masalah kita bisa menghubungi BPJS Kesehatan Nah, bisa juga lapor ke pemerintah, dinas kesehatan dan sebagainya. Kalau memang tidak ke sana juga ya bisa ke BPJS SWOT misalnya seperti itu ya. Nah, tentunya yang kita dorong adalah yang utama bagaimana pelanggaran-pelanggaran hak atas pasien tersebut bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Karena apa? BPJS Kesehatan itu menandatangani perjanjian kerjasama dengan rumah sakit untuk bermitra. Nah, rumah sakit melayani peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN. Nah, kalau ada pelanggaran atas perjanjian, maka yang bisa itu nanti ya si pihak BPJS Kesehatan. Jadi lebih efektif adalah kita melaporkan ke BPJS Kesehatan. Tinggal memang bagaimana kita dorong BPJS Kesehatan ini lebih meningkatkan sarana prasarana untuk bagaimana masyarakat bisa lebih mudah memberikan laporan atas pelanggaran hak-hak mereka di fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bang Timbul tadi bahwa BPJS memang sedari awalnya itu sangat mulia dan juga sangat inklusif. Dan kalau bisa peserta atau masyarakat yang sudah menjadi anggota BPJS tadi kalau mendapat keluhan-keluhan atau mendapat berbagai macam yang tidak seharusnya lah, itu kalau bisa lapor ke BPJS Kesehatan, apa istilahnya ya? Di rumah sakit ada namanya unit pengaduan. Unit pengaduan BPJS Kesehatan. Atau kalau misalnya kesulitan ya ke BPJS SWOT lah ya. Kami siap membantu ya. Nah, Pak Timbul, Bang Timbul, tadi disebut-sebut sedari awal memang BPJS itu sifatnya inklusif. Nah, kita nih sahabat kapal dan juga mungkin teman-teman sahabat kapal di berbagai provinsi kan selalu dapat keluhan dan juga banyak kejadian di mana tadi seperti yang Bang Timbul sudah tulis juga, ibu-ibu yang mengalami keguguran atau mau memeriksa kehamilan itu terkadang tidak ditanggung tuh Bang sama BPJS Kesehatan. Bahkan kemarin kejadian di Subang dan juga di Lombok Timur Lombok Utara itu sampai meninggal orangnya. Nah, itu kan salah satu contoh kasus kekerasan berbasis gender, Bang.
Misalnya juga mungkin ada kekerasan-kekerasan lain ya, misalnya dia mendapat KDRT dan lain-lain. Itu tadi misalnya mau memeriksa kesehatan reproduksinya tidak bisa, atau mau pap smear juga nggak bisa. Nah, sebenarnya gimana sih Bang? Apakah juga BPJS Kesehatan ini menanggung hal-hal yang ada kaitannya tadi dengan yang tadi ya, kekerasan berbasis gender, misalnya Kespro, pap smear dan lain-lain. Silakan Bang Timbul. Ya, jadi tentunya memang semangat yang dibangun sesuai dengan pasal 22 ayat 1 yang tadi saya sebutkan Undang-Undang SJSN adalah bagaimana mendorong preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, penyediaan obat-obatan dan barang medis habis pakai. Tentunya ini yang sekarang sedang didorong adalah bagaimana pencegahan, preventif, mempromosikan gaya hidup sehat dan sebagainya. Nah, tentunya ini yang sekarang lagi ditambah, yang sudah ditambahkan oleh pemerintah tentang screening 14 jenis penyakit-penyakit katastropik dan pencegahan-pencegahan lainnya, screening. Jadi kalau dibilang bisa gak kita melakukan pap smear itu, ya boleh. Ya, bagian dari pencegahan itu, preventif itu. Nah, tentunya memang regulasi-regulasi ini kalau saya perhatikan sudah sedikit demi sedikit meningkat ya. Walaupun memang ada juga pada saat defisit yang 2014 sampai 2019 ada beberapa regulasi yang juga diturunkan. Sebagai contoh di pasal 52 ayat 1R Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu kan menyebutkan korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking dan terorisme tidak dijamin oleh JKN. Sebelumnya dijamin. Nah, ini yang menurut saya juga bagaimana masyarakat kan taunya BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN. Nah, betul kata pemerintah kalau ada kekerasan seksual ya misalnya KDRT ya, itu dibawa ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, tetapi kan pengenalan terhadap LPSK sangat minim. Kedua, kalau LPSK itu kan sudah melalui proses-proses ya ke kepolisian. Jadi ada birokrasi yang untuk bagaimana bisa dijamin. Nah, kalau kami sudah berkali-kali bilang seharusnya ini dikembalikan kepada yang sebelumnya, yaitu korban kekerasan rumah tangga, penganiayaan, terorisme maupun trafficking itu dijamin langsung oleh JKN. Sehingga akses mudah itu didapat oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi ada beberapa kasus memang yang akhirnya kami sulit mendorong JKN untuk bisa membiayai si korban KDRT ini. Karena sulitnya di mana, Bang Timbul? Karena si ibu ini dia tidak mau membawa ke ranah polisi. Tetapi dia mau dibiayai atau dijamin oleh JKN. Jadi bisa saya simpulkan begini Bang Timbul. Seandainya ada kasus-kasus KDRT atau kekerasan seksual lainnya, kalau mau dijamin sama JKN, dia harus lewat proses hukum dulu. Dilapor ke polisi dulu? Iya, dilapor ke polisi tapi bukan oleh JKN. Yang dilakukan adalah justru dijamin oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kan ini sudah melalui kanal proses penyelidikan, penyidikan. Akhirnya jadi ranah pidana. Nah, ini yang waktu itu kan kami menangani kasus ini, akhirnya ya kita kasih pilihan memang kalau mau dijamin LPSK, tapi harus melalui proses ini. Nah, tetapi kalau dia langsung dijamin oleh JKN nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini yang selalu kita kampanyekan sekarang ya. Nah, dalam RUU Kesehatan yang kemarin kami baca, kekerasan KDRT, kekerasan seksual itu sudah mulai dimasukkan kembali ke penjaminan JKN. Ya. Nah, ini tentunya baik. Tetapi kalau kemarin kritik yang kami bangun adalah kenapa hanya KDRT? Kenapa penganiayaan, trafficking tidak juga masuk? Padahal ini juga kan bagian yang memang misalnya trafficking banyak juga yang mengalami korban tuh kalau perempuan. Nah, ini juga bagaimana ini harus didorong supaya lebih inklusi kepada program JKN. Seperti itu. Nah, kembali persoalannya kan adalah bagaimana kita harusnya dengan kondisi kebutuhan yang semakin meningkat ya dari seluruh masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, satu demi satu regulasi ini harus diperbaiki. Yang tadinya dijamin, tidak dijamin harus dikembalikan. Demikian juga obat-obatan ya. Nah, jadi misalnya kritik ataupun dorongan yang kita berikan kepada pemerintah dalam revisi Perpres 82 2018 adalah misalnya bayi baru lahir dari ibu
yang belum menjadi peserta JKN. Itu harusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan bayi baru lahir dari ibu yang peserta JKN. Nah, yang sekarang ini kan di Perpres 82 pasal 16 dan pasal 28 bilang bayi yang baru lahir dari ibu peserta JKN langsung boleh dijamin. Daftar hari ini, bayar hari ini langsung dijamin. Tetapi bayi baru lahir dari ibu yang belum menjadi peserta JKN menunggu 14 hari. Nah, padahal ketika lahir, satu, bayi ini kan tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Kedua, bayi ini kan rentan mengalami penyakit yang akhirnya berakibat pada meninggal dunia. Ada juga bayi yang ketika lahir butuh NICU, neonatal intensive care unit. Nah, ini kan juga bagian yang mahal harganya. Nah, jadi dengan proses yang kita katakan harus meningkatkan atau harus menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. Nah, kita harus mendorong bagaimana regulasi bisa memastikan bayi baru lahir mendapatkan penjaminan langsung. Nah, semoga dalam revisi Perpres 82 yang sekarang ini sedang dilakukan pemerintah, masalah pasal 16 dan 28 ini bisa disesuaikan sehingga seluruh bayi yang baru lahir dari ibu baik non ataupun peserta JKN tetap mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa regulasi yang perlu kita kritisi terkait dengan bagaimana pelaksanaan di lapangan yang memang membutuhkan pelayanan daripada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan infrastrukturnya dan sebagainya. Nah, termasuk juga misalnya obat-obatan ya. Obat-obatan yang memang dijamin itu juga kan kecenderungannya dikurangi, dikeluarkan dari formularium nasional. Itu jadi, kenapa terjadi begitu? Nah, jadi memang kalau kita melihat sejarah dari 2014 sampai 2019 yang memang defisit terus ya pembiayaan JKN ini, saya melihat yang dikorbankan adalah penurunan manfaat ini. Obat-obat yang masuk formularium nasional dikeluarkan. Tadi misalnya terkait dengan pelayanan pasal 52 ayat 1R itu. Nah, demikian juga obat trastuzumab itu untuk penyintas kanker herpes 2 kanker payudara. Ini kan yang mengalami perempuan. Pada saat 2018 itu sempat dikeluarkan dari formularium nasional sehingga ketika dokter meresepkan obat ini dia harus beli sendiri. Nah, akhirnya memang dikeluarkan tapi mendapatkan penolakan perlawanan dari penyintas kanker namanya Mbak Yuni sampai di pengadilan akhirnya pemerintah mau menjamin kembali. Nah, tapi kompensasinya memang ada beberapa obat lagi yang dikeluarkan seperti Cetuximab, Bevacizumab itu obat kanker kolorektal ya usus besar. Nah, ini yang menurut saya dengan kondisi 2021 dan 2022 kemarin mengalami surplus yang sangat signifikan sehingga dana DJS, dana jaminan sosial, aset bersihnya itu 58 triliun. Artinya sesuatu yang memang harus kita katakan dikembalikan lagi kepada peserta. Sehingga meningkatkan pelayanan-pelayanan manfaat seperti tadi misalnya tentang kekerasan KDRT dijamin lagi terkait dengan obat-obat bayi-bayi juga supaya bisa menurunkan semangat pemerintah kan sangat mendorong penurunan tingkat kematian ibu dan bayi. Nah, ini juga harus bagaimana jaminan kesehatan nasional benar-benar bisa diabdikan untuk menurunkan stunting, menurunkan tingkat kematian bayi, ibu bagaimana juga bisa memastikan akses layanan lebih mudah dan sebagainya gitu. Karena memang JKN ini kan program yang sangat strategis untuk memastikan kesejahteraan setelah itu. Kalau dia sakit, ya susah. Seperti itu. Terima kasih Bang Timbul. Berarti kalau bisa saya simpulkan, nah ini bagi sahabat kapal ya, bagi yang belum tahu, ternyata sebenarnya di BPJS Kesehatan itu beberapa kasus-kasus atau misalnya tadi ya, teman-teman yang mendapatkan kayak semacam kekerasan berbasis gender, sebagian sebenarnya sudah ditanggung ya sama BPJS Kesehatan ya. Misalnya nih, kalau sahabat kapal belum tahu, ongkos pap smear sebenarnya sudah bisa ditanggung ya. Itu bagian dari promotif ya. Preventif. Pencegahan dan sebagainya. Yang tadi berapa tadi? 14 screening ya? 14 screening sudah dimulai dimasukkan ke Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Jadi ini dalam rangka untuk bagaimana masyarakat kita bisa punya gaya hidup sehat ya. Jadi kan penyakit itu kan tidak hanya penyakit menular seperti TBC tapi gaya hidup ya.
misalnya obesitas, kemudian gula darah dan sebagainya, yang bisa berakibat pada stroke, ginjal, jantung dan sebagainya. Nah, ini yang didorong untuk diberikan pencegahan, ya. Oke, nah itu jadi saya ulangi lagi, ibu-ibu datanglah ke rumah sakit atau mungkin Paskes 3 ya untuk Pap smear, karena ini sebenarnya ditanggung sama BPJS Kesehatan, ya. Nah, mungkin memang ada beberapa kasus-kasus gender based violence atau kekerasan berbasis gender itu ada yang belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi ini dalam konteks ke depan dalam rangka akan diperbaiki terus ya Bang Timbul, betul, ya. Betul. Dan itu harus kita dorong supaya hak atas kesehatan itu benar paripurna, ya. Tidak terpotong untuk masalah ini nggak dijamin dan sebagainya. Kita lihat indikasi medis harus kita dorong yang menjadi penjaminan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama satu lagi Bang Timbul, kalau mau ditanggung, misalnya dalam kasus misalnya KDRT, itu harus melalui tadi tahapan-tahapannya ya. Misalnya harus ada kaitannya lapor dengan polisi dulu dan lain-lain begitu ya. Ya, itu nanti memang kalau sekarang ini kan masih ditanggung, dijamin oleh LPSK. Ya, oleh Walaupun LPSK. memang harus melalui proses penyidikan ke pidana polisi. Nah, tetapi memang yang tadi saya katakan dalam draft di RUU Kesehatan itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual itu mau dikembalikan ke JKN. Jadi tidak lagi masuk ke ranah polisi dulu sehingga dia bisa ini. Nah, mudah-mudahan memang tadi tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual, tapi penganiayaan, trafficking, juga itu menjadi, atau terorisme menjadi bagian yang dijamin oleh JKN, ya. Karena biar bagaimanapun juga kita harus akui JKN ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Infrastrukturnya itu sampai ke kabupaten, kota, kecamatan bisa ada dan sebagainya. Nah, artinya layanan itu bisa dijamin dengan mudah. Tidak ada proses birokrasi, ya. Jadi kalau dia peserta BPJS Kesehatan aktif, dia bisa tinggal nunjukin kartunya aja ya. Kalau dia lupa bawa kartu, dia bisa menunjukkan KTP, NIK-nya. Dia nanti akan online dan sebagainya. Nah, memang tentunya sahabat kapal, kita harus juga melihat fakta di lapangan ya. Yang banyak kasus yang sekarang ini kami tangani juga adalah peserta masyarakat miskin yang dijamin oleh JKN sebagai peserta penerima bantuan iuran. Ini kerap kali dinonaktifkan sepihak oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial maupun dinsos-dinsos, sehingga ketika mereka merasa masih megang kartu KIS, mereka merasa masih menjadi peserta, tapi ketika dinonaktifkan mereka bawa ke Paskes, misalnya puskesmas atau rumah sakit, dinyatakan tidak aktif lagi. Nah, ini yang menurut kami, pertama, pemerintah tidak boleh nonaktifkan sepihak. Harus berkomunikasi dengan masyarakat tersebut. Kalau begitu, apakah kita harus aktif atau bagaimana, Bang Timbul? Ya, pertama maksud saya gini, pemerintah dulu yang kita minta supaya berkomunikasi dengan masyarakat miskin. Ketika mau dinonaktifkan harus dikonfirmasi. Apakah memang masyarakat miskin ini sudah mampu? Jangan sepihak. Kalau sepihak, artinya masyarakat masih yakin menjadi peserta karena memegang kartu, tapi di satu sisi dinonaktifkan di master file. Ini yang akhirnya menjadi masalah ketika dibawa ke Paskes dalam kondisi sakit, kita repot karena dia harus mengaktifkan lagi perlu waktu, sementara dia sudah sakit. Nah, yang kedua yang menjadi himbauan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, sahabat kapal, bagi peserta penerima bantuan iuran, jangan lupa untuk mengecek kepesertaannya, ya bisa 2 bulan, 1 bulan, ke Paskes terdekat. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengecek itu, tapi bagaimana misalnya ke puskesmas. Bisa saja untuk mengecek tekanan darah tinggi, tekanan darahnya. Jadi ketika nanti dilakukan, dicek, kalau diterima berarti masih aktif. Nah, karena kalau kita masih sehat, kita tahu bahwa misalnya tidak aktif, kita bisa ada waktu untuk mengurus. Kan masalahnya kalau sakit non aktif. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya masalah non aktif dan pada saat kondisi sakit, sebelum sakit harus kita mengecek. Tapi tidak hanya sekedar mengecek kartu, kita juga harus misalnya ngecek tekanan darah. Ketika dibilang normal, baik ya sudah.
Karena diterima berarti kartu aktif. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih dorong memotivasi juga seluruh rakyat, sahabat kapal untuk melakukan preventif. Bagaimana mengecek tekanan darah kita dan sebagainya. Dan bila perlu kita bisa gunakan untuk misalnya untuk mengecek gula darah dan sebagainya supaya kita benar-benar sehat dalam kondisi saat itu dan kita terus bisa mengkampanyekan hidup sehat. Terima kasih sekali Bang Timbul atas informasinya. Nah, itulah sahabat kapal ya. Jadi ingat, kalau punya kartu BPJS Kesehatan, tolong dicek lagi ya. Kedua, sebenarnya sebagian dari kasus-kasus kekerasan berbasis gender itu sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Memang ada beberapa yang belum. Baiklah, itu beberapa hal informasi yang bisa kita gali dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan kami harap mudah-mudahan nanti lain kali bisa diundang lagi Bang Timbul ya. Kami sangat bergembira karena ini bagian dari proses mengkampanyekan ataupun mengedukasi tentang program jaminan kesehatan nasional. Harus kita akui ya bahwa regulasi tentang JKN ini berubah cepat ya. Dari awal 1 Januari 2014 itu kan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013, direvisi menjadi 111 2013, direvisi menjadi Perpres 19 2016, revisi Perpres 28 2019, masuk Perpres 82 2018. Perpres 75, Perpres 64, besok akan direvisi lagi. Nah, selagi proses dari 12 sampai ke 64 itu banyak perubahan. Termasuk juga denda. Nah, ini juga mohon maaf sedikit bahwa ketika pun kita nanti ya masyarakat mandiri ya, bukan masyarakat PBI, peserta mandiri ketika menunggak segeralah membayar karena ketika nanti kita menunggak kita tidak dilayani. Kepesertaan kita nonaktif. Jadi bayar setelah setiap bulan sebelum tanggal 10. Kalaupun lebih dari tanggal 10 jangan lewat di bulan itu karena tanggal 1 bulan berikutnya status kartu kita menjadi nonaktif. Tidak bisa digunakan. Nah, kapan bisa digunakan? Kalau kita sudah membayar. Nah, ketika membayar pun belum selesai ketika kita nanti harus rawat inap. Kita harus kena denda lagi, denda pelayanan rawat inap yang nilainya 5% kali inasi bijis, rumusnya gitu ya, kali jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan, yang maksimal 30 juta. Nah, ini bagi peserta masyarakat mandiri ya. Kalau PBI tidak kena denda. Nah, jadi perlakuan yang kepada peserta non PBI ya, mandiri, PPU dan sebagainya ini supaya jangan sampai kita menjadi peserta nggak bayar iuran, akhirnya jadi nonaktif, kita tidak dilayani. Akhirnya menyesal nanti. Akhirnya menyesal karena biaya kesehatan itu mahal, Mas. Betul, bagaimana kita harus bergotong royong ya. Tahun lalu 144,3 triliun dari iuran masyarakat kita seluruh rakyat ya untuk membiayai pelayanan JKN itu 113 triliun. Jadi ada surplus. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan dengan baik, surplus terjadi terus, dan dikembalikan peningkatan manfaat JKN untuk seluruh rakyat dan sebagainya. Itu jadi kuncinya JKN untuk kemakmuran dan kesehatan rakyat. Itulah kata kunci bagi sahabat kapal. Dan terima kasih sekali lagi Bang Timbul sekali lagi sudah datang di rumah sahabat kapal dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum, selamat siang dan salam sehat semua. Salam sehat sahabat kapal dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Timbul. Terima kasih Mas.